suatu nilai yang menunjukkan tingkat variasi suatu kelompok data. Oke, mohon maaf ya. Ini ada gangguan sedikit. Telegram saya nyala ini. Oke, lanjut ya. Ya, itu yang mic-nya masih belum di mute, dulu ya. Oke, untuk angka baku ini biasanya digunakan untuk membandingkan gejala distribusi, membandingkan keadaan distribusi gejala. Lanjut ya. Keadaan kelompok. Keadaan kelompok tadi ada dua, yaitu gejala letak dan gejala pusat. Nah, di gejala letak ini, atau biasa kita ngomong ukuran penempatan, gitu ya. Yang kita pelajari ada 4. Yang pertama adalah median, kuartil, desil, dan persentil. Kemudian kalau gejala pusat, kita juga mempelajari 4. Yang pertama adalah rata-rata, atau kita sebut mean, gitu ya, rata-rata hitung ya. Kemudian ada rata-rata ukur, kemudian ada rata-rata harmonik, dan modus. Gejala letak atau ukuran penempatan. Yang pertama kita tahu median atau ME biasa. Nah, median ini apa sih? Biasa dia disebut nilai tengah-tengah dari data yang diobservasi setelah data tersebut disusun mulai dari urutan yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Tergantung dari soalnya gitu. Misalnya soalnya urutkan data yang dari kecil sampai yang terbesar. Kalau dibalik terbesar dari yang terkecil kan sama saja. Yang penting kita bisa tahu nilai tengahnya berapa, gitu ya. Kemudian jika data jumlahnya ganjil, maka ME-nya terdapat tepat di tengah-tengah. Jadi kalau ganjil misalnya 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Berarti berapa ME-nya? Berapa kira-kira? Berarti berapa? 3,5. Kalau dibagi 2 kan 3,5. Berarti dia di 4 ya, kalau nggak salah ya. Benar ya? 7 ya? Ayo. Benar nggak? Benar, Bu. 4 ya? 1, 2, 3, 4 ya? Benar ya? Insya Allah benar, Bu. Gitu ya. Tapi kalau datanya genap gitu ya, maka ME-nya atau nilai mediannya itu jumlahnya misalnya tadi 8 gitu ya, dibagi 2. Oke. Siti ya, di mood ya. Ya, Siti di mood dulu. Wah, kayak kira iki soal tok ini. Jadi kalau datanya genap itu dibagi 2. Contoh misalnya datanya jumlahnya 8, berarti dibagi 2. Jadi data nilai tengahnya itu di 4 kayak gitu sih. Lanjut ya. Hendy Setiawan ya. Kecilin dulu. Ganggu banget nih, di mute ya. Tolong di mute. Lah iya. Anggapmu, Mas. Ya, tolong di mute semua ya. Ya Allah. Lah Hendy, gak bisa di mute ya. Oke. Sudah bisa di mute ya. Oke, lanjut. Ada sebenarnya contoh soal gitu ya. Kita punya data seperti ini. 10, 9, 3, 5, 7, 12, 8. Berarti ada 7 data gitu ya. Kemudian gimana kita nyari nilai tengahnya gitu. Kita urutin dulu dari data yang terkecil sampai terbesar. Boleh dibalik karena di sini nggak ada ketentuan harus dari data besar ke kecil atau besar dari kecil ke besar. Kemudian kita cari ME-nya di sini. Berarti ME-nya udah kelihatan ya di data keempat, yaitu nilainya 8. Kemudian kalau yang soal kedua di sini ada 10 data contohnya. Kita bikin lagi, kita susun. Nah, carinya gimana? Kita pakai rumus gitu ya. 10 ditambah 10 dibagi 2 sama dengan 10 gitu ya. Berarti data ke berapa? Ya, nilainya 10 sih. Ya gitu. Lanjut ya. Paham ya sampai sini ya? Paham. Oke, sebentar ya, sebentar.
Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Apabila data tersebut disusun ke dalam daftar distribusi frekuensi, jadi yang seperti kemarin, bagaimana menghitungnya, gitu ya. Nah, hitungnya ini pakai ME, B ditambah P. Jadi data daftar distribusi frekuensi itu yang kalau misalnya kemarin tuh ada rentang-rentangnya itu loh, ya. Jadi yang pertemuan sebelumnya ada tabel gitu ya. Terus dia ada rentangnya, ada frekuensinya juga. Lah itu pakai rumus yang seperti ini gitu. Di mana B di sini tuh maaf ini huruf besar ya, harusnya huruf kecil. Ini batas bawah kelas ME, kelas di mana ME terletak gitu ya. P panjang kelas pada ME. Ini sama rumusnya seperti mencari yang kemarin gitu ya. Cuman kamu ganti aja. N ukuran sampel atau banyak data gitu ya. Kemudian F besar ini kebetulan ngeditnya agak salah ya. Jumlah semua frekuensi sebelum kelas ME, ini yang atas ini ya. Kalau yang bawah ini adalah frekuensi kelas ME. Oke, lanjut ya. Nah, contoh soal dan jawabannya. Saya punya data seperti ini contohnya. Lalu saya buat dulu daftar distribusi frekuensinya. Kemudian saya cari rentangnya. Rentangnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil gitu ya. Sama dengan 14 dikurangi 3 karena yang paling besar adalah nilainya 14, data yang terkecil nilainya 3. Jadi 11 ya. Kemudian untuk mencari banyaknya data itu kan sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ini sudah rumusnya gitu ya. Kemudian kita masukkan ke sini 1 ditambah 3,3 log 10. Log 10 ini apa? N-nya ya. Kemudian pakai itu aja ya, kalkulator gitu ya. Kalau kamu ngali sendiri di otak gitu lama ya, nggak usah pakai itu aja, pakai kalkulator aja. Hasilnya 4,3. Nah, kalau kita punya nilai koma ya kurang dari 5 itu biasanya dibulatkan ke depan gitu ya. Jadi dia dibulatkan ke depan menjadi 4. Tapi kalau dia 4,6 gitu ya, dia akan dibulatkan ke belakang. Jadi nilainya 5. Contoh seperti itu. Lanjut ya. Nah, kemudian kita mencari kelas interval gitu ya, atau P di sini. P sendiri itu punya rumus yaitu rentang dibagi banyaknya kelas. Rentangnya tadi berapa? 11 ya. Rentang tadi 11. Oke. Kemudian banyak kelasnya berapa? 4 gitu ya. Sehingga dia dapatnya 2,75. Lah, karena dia di belakang koma ini nilainya 75. Nah, itu dibulatkan menjadi 3 gitu ya. Bentar ya, itu kebetulan saya itu jadi koordinator PKL ya. Jadi kalau misalnya ada muncul nanti keluar di sini Telegram Bu gini-gini itu nggak usah dihiraukan ya. Itu anak-anak PKL ya. Nah, ini dapatnya 3 ya, kelas interval dapat 3. Kemudian kita bikinlah tabel distribusi frekuensi. Jadinya seperti ini. Ya, paham ya sampai sini ya. Kemudian cari yang ini tadi, yang pakai yang kemarin itu ya. Nah, setelah kita dapat yang itu, kita masukkan ke rumus ini ya. Cocokin aja. Oh, ini B, berarti saya masukin B-nya di sini. Oh, ini P, berarti di sini gitu ya. Kemudian ini N, N-nya itu berapa? 10 ya. Setengah kali 10 gitu ya, berarti 5 dikurangi F besarnya berapa? Oh, F besarnya itu 4 gitu ya. Kemudian frekuensi di sini itu 3 ya. 3 frekuensinya. Kemudian jadinya 9,5 ya. Sampai sini paham ya? Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang kenapa saya jelaskan ini? Karena biasanya di UTS ataupun kuis ini muncul. Jadi yang muncul-muncul itu biasanya saya jelaskan secara agak rinci gitu. Kalau misalnya
enggak gitu, nggak usah ya, nggak usah rinci-rinci gitu ya. Nah, kalau kuartil ini adalah sekumpulan data yang dibagi 4 bagian. Jadi ingat, kalau kuartil berarti dia dibagi 4 bagian sama banyaknya. Nah, dibaginya itu gimana? Setelah data tersebut disusun menurut nilai terkecil sampai terbesar. Nah, karena dia dibagi 4, dia ada kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Ya, ya kan dibagi 4 kan. Kemudian untuk menentukan nilai kuartil bagaimana? Ya, pertama susun data dari yang terkecil sampai terbesar, tetapkan satu tingkat kuartil, ya, tetapkan nilai kuartil. Nah, di sini ada letak KI gitu ya. KI ini apa? Berarti I-nya itu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 gitu loh. Ya, jadi ini 1, 2, 3. Nah, data ke I ini berapa? 1, N ditambah 1 bagi 4. Iki rumusnya ya, pokoknya rumusnya kuartil iku kudu ono jenenge letak KI. Habis letak KI baru dia nyari kuartil yang ini. Ya. Sorry. Kalau yang ini itu datanya yang dari kecil ke besar ya. Jadi ada 10 gitu, 1, 2, 3 dan sebagainya. Kalau yang ini itu rumus kuartil ketika ada tabel distribusi frekuensi. Jadi kalau ada tabel distribusi frekuensi, pakainya rumus ini kalau cari kuartil. Oke. Mungkin masih gimana sih Bu gitu ya. Kita pakai contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi ada 2 soal ya. Oh ya, ada 2 soal. Nah, kalau misalnya datanya diurutkannya seperti ini gitu ya, gimana caranya? Oh iya Bu, dari data yang seperti ini diurutkan dari kecil ke besar gitu ya. Nah, setelah dihitung gitu ya, jumlah datanya ada 17 gitu ya. Nah, kemudian menurut rumus itu kita cari letak KI-nya dulu. KI-nya itu apa? Kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan sebagainya. Nah, kemudian kita cari pakai rumus yang ini ya, karena dia diketahuinya itu K1 gitu ya, contohnya di sini K1, maka data ke I-nya itu 1 ya, dikalikan N-nya berapa? 17. 17 ditambah 1 dibagi 4. Jadinya 18 dibagi 4, 4,5 ya. Muncul 4,5 di sini. Nah, nyari kuartil sekarang. Kuartil 1 itu berapa? Jadi ini ada letak kuartil 1 dan K1. Kemudian nyari kuartil pertama itu bagaimana? Oh, kuartil pertama itu sama dengan X4 berarti data keempat, ya ini maksudnya data keempat ditambah 0,5 dikalikan data kelima dikurangi data keempat sama dengan berapa? Gitu loh. Data keempat berapa? Data keempat cari sini. Tuagapat ya, dapatnya nilainya 3, masukin 3 di sini. Kemudian ditambah 0,5 tetap kan? Nah, data kelima yang mana? Data kelima ternyata nilainya 4 gitu ya. Jadi 4 dikurangi data ketiga gitu data keempat gitu ya. Jadi 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi 3 ditambah 0,5 dikalikan 1 jadinya 3,5. Nah, jadi kuartil pertama nilainya itu 3,5. Bukan yang ini ya. Kadang-kadang tuh anak-anak banyak salah. Dikira itu letak K1 itu sama dengan 4,5 ini sudah nilai kuartil 1. Padahal ada lanjutannya. Ini yang penting. Saya belajar kuartil lagi. Ya, wes. Bisa berarti ya. Kalau sudah pernah belajar kuartil berarti harusnya sudah enggak, bisa. Bu. Enggak, saya enggak di-mute. Enggak. Diguyu kon, mampus ya kan. Nah, tugas di sini adalah kan sudah ada contohnya mencari kuartil pertama. Nah, bagaimana kalau nyari kuartil kedua dan kuartil ketiga gitu. Nah, kalian cari sendiri ini dan ini dikumpulkan biar paham gitu ya.
Kalau yang kemarin tuh nggak ada tugasnya itu minggu pertama, minggu kedua nggak ada tugas. Sekarang ada tugas Y, berarti itu sudah mendekati jadwalnya kuis. Itu, ngono ya? Paham ya? Iki metu ya. Iki metu pokoknya kuis terus UTS dia pasti keluar. Lanjut ya. Nah, bagaimana Bu kalau saya punya data tapi bentuknya tabel frekuensi seperti ini gitu kan. Nah, kalau tabel frekuensinya seperti ini, nah kamu langsung pakai rumus yang seperti ini gitu loh. Nah, ini kan ketemu ya, anggap aja udah ketemu. 20,5 ini dapat dari mana? Berarti dia B-nya, batas kelasnya saya cari gitu ya. Sebelum ini tuh 20,5 gitu ya. Ditambah 10 itu apa? Berarti panjang kelas. Nah, ini apa? Oh, I itu kan dicarinya kuartil pertama, Bu. Berarti I-nya sama dengan 1 dikali 30. 30 ini apa? Jumlah datanya. Jumlah datanya tahu ya caranya nyarinya. Berarti frekuensi ditambahkan semua. Dibagi 4 min 2 ya. Kemudian karena F ini adalah frekuensi tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas KI gitu ya. Berarti 2. Pokoknya yang paling kecil di sini 2. Kemudian frekuensi kelas KI-nya kelas satunya itu di mana? 7. Ini kayaknya harus dibagi dulu. Ini kalau 4 berarti kalau kuartil pertama itu sini lah ya. 1 ya. 1, ini 2, ini 3, kayak gitu sih. Jadi ini 7. Jadi KI-nya itu sebenarnya frekuensi kelas KI-nya itu ada di sini. Tuh. K2 berarti di sini ya. K3 di sini daerahnya. Oh, ini kurang ke sana ya. Nggak kelihatan, Bu, ini aku, Bu. Oke. Aduh, nggak kelihatan ini gimana. Oke. Mohon maaf. Ini diedit ya, makanya begitu. Nah, kemudian kita cari sama seperti tadi gitu ya. Kamu tinggal kaliin aja hasilnya berapa. Nah, kebetulan di sini hasilnya adalah 28,36. Jadi kuartil 1 pada soal tabel frekuensi ini adalah 28,36. Oke. Kemudian kalian menentukan K2 dan K3 itu di tugas. Tugasnya akeh. Desil. Oke, desil. Desil ini apa? Jadi ada sekumpulan data yang dibagi 10 bagian sama banyaknya. Gitu ya. Nah, kemudian sama seperti tadi, pertama datanya itu harus diurutkan dulu dari data terkecil sampai terbesar. Nah, kalau yang ini itu pakai yang tadi ya. Jadi kayak ada deret angka, itu kita pakai rumus untuk mencari letaknya pakai ini dulu ya. Kemudian untuk nyari desil pertama, kedua, ketiga sampai ke 9 pakai rumus yang ini kalau datanya itu tabel distribusi frekuensi gitu. Soalnya, nah, soalnya berarti cuman 2 ya. Aku nggak nyuruh nyari 1 sampai 9 ya desilnya ya. Saya nyari tentukan desil ke-6 dari data berikut. Masih ya contohnya ini piro hasilnya. Terus kalau misalnya kalau ada tugas yang ini gitu ya, kan ini dibagi 10 nih data ini. Gimana nih? Tentukan desil ke-8 dari data ini berapa? Kayak gitu ya. Bisa ya? Bisa. Nggak ada yang jawab soalnya, berarti bisa, harus bisa. Disugesti bisa. Persentil. Oke. Persentil ini apa? Kalau persentil dia dibagi 100 bagian sama banyaknya. Jadi kalau kuartil itu dibagi 4, desil itu 10, persentil itu 100. Sama seperti tadi. Kita cari aja letak PI-nya berapa? 1 kalikan N plus 1 per 100 ya. Jangan lupa kalau letak PI ini belum persentil yang pertama, masih ada seperti ini.
Jadi sama seperti kuartil, habis nyari letak itu tadi, kita nyarinya yang ini ya, K1-nya ini ya. Jadi kalau dia 4,5 gitu dapatnya, berarti data keempat dulu gitu ya, ditambah berapa gitu ya, baru ini. Kayak gitu ya. Oke. Ini juga sama, kalau tabel distribusi frekuensi, kita nyari ini dulu ya, sama seperti tadi. Nah, tugasnya juga sama, cuman 2 ya. Persentil ke-50 sama P20. Saya pengen tahu, kalian paham enggak nih bikin? Berarti kalau tugasnya kayak gini, kurang lebih UTS-nya kayak gini, kuisnya juga kayak gini, gitu ya. Lanjut ya. Gejala pusat. Nah, gejala pusat itu tadi ada macam-macam. Ada, kalau yang pertama yang ini adalah rata-rata hitung atau biasa kita sebut mean gitu ya. Nah, rata-rata untuk data kualitatif yang terdapat dalam sebuah sampel atau populasi pakai rumus ini ya. Jangan lupa X ada atasnya SREP gitu ya, itu namanya mean gitu ya. Sama dengan sigma jumlah XI ini apa? Jumlah seluruh nilai data dibagi jumlah keanggotaan sampel. Jika min adalah rata-rata untuk sampel, maka mu adalah rata-rata untuk populasi. Jadi kalau ini gantinya rata-rata pada sampel itu min seperti ini tulisannya. Kalau mu itu kalau misalnya diketahui populasinya. Nah, jika data dalam bentuk distribusi frekuensi, maka rumusnya jadi seperti ini. Ya, nggak afdol rasanya kalau misalnya tidak ada tugas ya. Tinggal dimasukin aja tadi kan. Oh, ini tugasnya itu atau datanya itu berupa tabel frekuensi. Jadi saya bikinnya gimana, Bu? Bikinnya ya pakai ini ya. Ini XI, FI, XI, FI. Dapat dari mana ini? Dari apa? Dari kalian bikin tabel ya, ini kamu bikin lagi tabelnya berapa gitu. Pokoknya ini bisa lah jawab ini. Kalau aku pokoknya bisa lah jawab. Buatlah step by stepnya mencari nilai mean pada kertas folio bergaris. Ya, jadi dikerjakannya di folio bergaris. Kemudian rata-rata ukur ya. Rata-rata ukur itu rumusnya seperti ini. Insya Allah yang ini tidak masuk ya. Pokoknya hanya sekedar tahu ya. Nah, ini ribet banget kayaknya. Jangan Bu, yang tadi aja udah pusing. Karena di sini ada ini. Kalau datanya bentuk distribusi frekuensi, rumusnya jadi ini nih. Walah, ya. Pusing juga gitu ya. Log U ya, kamu pakai kalkulator gitu. Saya nggak sejahat itu, jadi pakai ini aja. Lanjut, rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik juga sama gitu ya. Rumusnya seperti ini, cuma diganti aja gitu ya. Ini juga nggak masuk dalam UTS ataupun kuis yang saya buat. Jadi hanya mean aja. Tapi kalian harus tahu, oh kalau harmonik pakai rumusnya yang ini nih, bukan yang lain gitu ya. Modus. Modus itu apa sih? Modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul dalam suatu pengamatan. Jika nilai yang muncul itu hanya satu macam saja, maka modus dinamakan unimodel. Tapi kalau dua macam, maka modus dinamakan bimodal. Apa sih modus itu? Nilai yang sering banyak muncul. Oke, di sini ada dua soal. Ya, soal yang pertama 3, 5, 7, 8, 10, 10, 12, 14, 14, 14. Berapa nilai yang banyak muncul? Di sini ada dua. Ada 10 sama 14. Kita lihat jumlahnya yang paling banyak. Oh, 14. Berarti nilai modusnya berapa? 14. Makanya disebut unimodal. Gitu ya. Kemudian soal kedua di sini ya. 3, 5, 7, 8, 10, 10, 10, 14, 14, 14. Berarti di sini ada dua nilai yang jumlahnya sama-sama 3. Jadi berapa? 10 sama 14. Jadi modusnya 10 dan 14. Maka dia disebut bimodal. Sampai sini ada pertanyaan? Paham, Bu. Oke,
Mosok gak paham? Omek ngene tok ya. Simpangan baku dan varian. Simpangan baku dia disebut ini, biasanya ini apa nih? Biasanya theta ya. Adalah suatu apa to ya? Apa to ya? Aku lupa ya. Pokoknya kalau kalian lihat ini to ya. To ini namanya simpangan baku. Nah, dia itu apa? Suatu nilai yang menunjukkan tingkat variasi suatu kelompok data. Jika simpangan baku tersebut dikuadratkan, maka disebut varian, gitu ya. Namun dalam data statistik simpangan baku disimbolkan S, sementara untuk data parameter disimbolkan tau. Jadi kalau statistik itu ya, data statistik simpangan baku itu disebut S, gitu ya. Berarti kalau S kuadrat berarti dia mencari varian ya. Lanjut ya. Oh, ini digunakan untuk data yang misalnya deretan angka. Sementara kalau yang ini itu untuk yang tabel distribusi tadi. Nah, ini contohnya ini. Jadi Balkis menjadikan tinggi badan beberapa mahasiswa di jurusan Teknologi Informasi, khususnya pada program studi TKK. Ya, kenapa kok TKK? Ya males aja Bu Fani pakai TIF gitu ya, kebanyakan gitu ya. Kan dikitan TKK gitu ya. Kemudian di bawah ini data sampel yang berhasil dikumpulkan oleh Balkis ini. Jadi dia cuma ngambil beberapa aja sih. Nah, dari data di atas tersebut, hitunglah simpangan bakunya. Nah, kalian suruh ngitunglah simpangan bakunya itu gimana. Jadi kalau sing anu ya, apa? Turut ayo apa ya? Angka baku. Nah, angka baku itu apa? Bilangan yang digunakan untuk membandingkan gejala distribusi, membandingkan keadaan distribusi gejala. Jika kita punya sampel ukurannya N, datanya X1 sampai Xn gitu ya, sedangkan rata-rata meannya dan simpangan baku S, maka angka bakunya dihitung menggunakan rumus apa? Jadi Z ini ya sama dengan XI. XI ini adalah data ke ya, dikurangi meannya berapa, kemudian simpangan bakunya berapa hasilnya. Tugas lagi ya. Tentukan angka baku dari 2. Jika rata-rata hitungnya adalah 6, simpangan bakunya 7. Berarti apa? Z sama dengan XI-nya 2 ya. 2. Terus meannya berapa? 6. Simpangan bakunya berapa? Akar 7. Kamu hitunglah pakai kalkulator ya. Kalkulator boleh, pakai Simpoa boleh, pokoknya bisa. Lanjut ya. Oh, thank you. Ada tulisannya thank you. Nah, kalau thank you ini berarti Bu Fani udah selesai lah ya ngomong ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya kan? Oke. Ada pertanyaan? Tak delok materi selanjutnya ya. Oh, materi selanjutnya. Permisi Bu, izin bertanya. Ya, izin bertanya boleh. Untuk pengumpulan tugasnya itu kapan Bu? Nah, itu ya perlu kita diskusikan sebenarnya. Kira-kira kuatnya kapan ya? Gitu ya. Saya minta perwakilan ketua golongannya aja lah. Sini ada A ya, berarti A ya perwakilannya A lah. Kalau A sanggupnya kapan gitu ya? Silakan ditulis di chat ya. Saya mewakili golongan A sanggup hari ini, Bu. Hari ini lanjut. Ya, golongan B kapan? Terus C, D, Bondowoso sama internasional. Ini saya dengar kayak suara dengkuran ya. Ini jangan-jangan tidur ya. Siapa yang dengkur tadi? Bu, saya mau tanya, Bu. Apa? Saya mewakili golongan B. Untuk apa? Untuk pengerjaan kumpulan tugasnya itu nunggu corona habis boleh, Bu? Hah? Lalu apa nunggu corona habis? Nunggu corona habis itu berarti Januari loh, Mas. Berarti Tahun depan. Tahun depan berarti dirimu siap untuk mengulang statistika tahun depan lah ikutnya. Berarti
nggak naik tingkat ya. Kalau corona habis tuh gimana caranya? Kenapa harus corona habis? Aku tuh nggak ngerti apa hubungannya gitu ngerjakan di folio bergaris sama corona habis gitu. Coba dijelaskan, Noval. Istighfar, Dis. Astagfirullahaladzim. Lah yo, apa hubungannya nulis di kertas folio bergaris gitu ya untuk tugas dengan nunggu corona habis? Nggak apa-apa, Bu. Biar lama, Bu. Lamaan. Iya. Mungkin Novel nggak kepingin naik tingkat gitu ya ke semester yang 5 gitu ya. Dia kepingin semester 4, 3 terus gitu ya. Biar kenal sama adik kelas gitu ya. Saya bisa memaklumi sih gitu ya. Jo, suwi-suwi rek. Ferry Septian. Kan? Itu pengerjaan tugasnya dari kuartil sampai ke min itu ngerjain di folio bergaris, Bu. Yuhu. Siap. Kenapa kok suruh folio bergaris? Kok nggak ada yang tanya gitu ya? Kenapa kok di folio bergaris sih, Bu? Gitu kan? Iyalah, kalau di folio bergaris kan kalian nulis sendiri gitu ya. Bukan kopas gitu ya. Kalau misalnya di Word gitu ya, kamu bikin di Word pakai tabel bla bla bla, terus pakai apa namanya equation lalala gitu ya. Nanti ada teman ya, Lafadli ya. Nih. Kayak koyok ngono ya. Mbok yo dipateni sik ngono lho, baru angop ngono ya. Kalau kalian pakai di Word gitu, terus temannya males gitu ya. Aku pinjam punyamu aja lah gitu. Loh, terus saya kan nggak tahu yang nyontoh yang mana, yang nggak nyontoh yang mana. Kan saya nggak tahu oknumnya. Kalau kalian nulis di kertas gitu, minimal nih, walaupun nanti pada kenyataannya kalian contek-contekan gitu ya. Bentar ya. Ini Pak, nggak mau Pak. Makannya Pak. Oke, maaf ya, ada intermezzo. Ada anak kecil di sini. Saya nggak terlalu concern ya. Kalian nanti mengerjakan di folio bergaris itu entah contoh-contohan, entah enggak, itu terserah sebenarnya. Karena saya anggap bukan contoh-contohan sih Bu, ini namanya diskusi. Oke lah, diskusi. Tapi setidaknya kalau kalian mengerjakan di folio bergaris, tangan kalian bergerak. Ya. Tangan kalian bergerak gitu ya. Baca lah matanya itu. Oh ini kayak gini. Gitu. Jadi sehingga kalian, saya bilang itu seperti latihan. Latihan mengerjakan. Nah kalau latihan mengerjakan, berarti ketika ada kuis gitu ya, saya bilang ada kuis, kalian sudah siap dan bisa ngerjakan kayak gitu. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya. Ya. Kalau misalkan tidak di kertas folio bergaris tapi di kertas HVS bagaimana? Boleh. Boleh Mbak, pokoknya rapi. Kenapa kok folio bergaris? Tak kok mana ya kan? Lanang-lanang iku mau ya Mbak yo. Lek nulis iku kan serabutan. Lek misalnya nang HVS iku ono sing mendokor, ono sing mengisor lah. Setidaknya kalau folio bergaris dia itu nulis sesuai dengan garisnya lah gitu. Tapi kalau dirimu bisa nulis pakai HVS dan rapi, yo nggak masalah. Gitu yo. Nah, sama seperti tadi yang kemarin kalau HVS atau folio tuh saya gimana ngumpulkannya, Bu? Ngumpulkan kayak Novel itu, Bu. Setelah corona kan boleh masuk ke kampus corona, Bu? Nggak usah. Punya gadget kan, ya punya HP lah. HP-nya itu diinstal cam scanner ya, di-scan, habis di-scan dijadikan satu dan dikirim via PDF ya, PDF ekstensinya PDF, kemudian kiriman lewat e-learning. Jadi dirimu nggak perlu nunggu corona berakhir ya. Bisa ngirimkan langsung pakai e-learning. Oh no. Terus ada pertanyaan lagi?
Nah, pertanyaan mana enggak? Tanya, Bu. Izin bertanya. Apa? Soalnya tuh ditulis lagi di folio apa langsung boleh jawabannya? Yo ditulis mana? Lek gak ditulis mana terus aku ngerti ku soalnya koyo opo. Nggak mungkin bisa disatuin ke PDF yang PowerPoint-nya itu. Kenapa? Yo siapa carane lah dirimu pokoknya ono iku nih. Yang penting ada soalnya, ada jawabannya rapi. Ya wis. Yo. Tapi baiknya sih ditulis soalnya juga. Jadi kalian ngerjakan itu enak. Serah lah. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Permisi, Bu. Anggito Surya. Oh, PPT-nya itu yang ada soalnya itu yang mana ini ya, Bu? Yang namanya statistik keadaan kelompok itu ya, Bu? Iya, statistika keadaan kelompok. Oke, Betul. makasih. Ada lagi? Anak mana enggak? Disepakati aja kapan mau dikumpulkan, berapa hari kalian ngerjakan. Ya Allah, fotonya Indra. Muangap ngono pisan. Disepakati aja. Hari apa? Senin? Ya ada Bu, sesuai jadwalnya statistika. Sesuai jadwalnya ya. Dikumpulkan hari Senin. Setala turun mari. Hari Senin jamnya kan yang dipermasalahkan. Dipermasalahkan kan jamnya. Jamnya itu tak buat 23.55 yo. Jadi hari Senin jam 11 malam yo. Mendekati jam 12 ngono ya. Ya. Mendekati hari Selasa gitu. Iya, mendekati hari Selasa. 5 menit mana wes hari Selasa ya. Ngono ya? Ya, Bu. Kira-kira sanggup ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Sanggup, Bu. Telat berarti ya nilai ini yang ngono lah ya. Ya kan gak ono ceritanya. Ibu saya lupa mengumpulkan. Gak ada ceritanya gitu karena itu sampai jam 11 malam. Ngono lo ya. Oke, daripada saya lupa saya tulis dulu aja di e-learning ya. Biar aku nggak lupa juga sih. Tak login bentar. Ini tak share ya, biar afdol. Share screen. Oke, statistika dulu. Statistika itu berarti di keadaan kelompok ya, tugas itu. Karena kan penyajian data nggak ada tugas. Atau mau ada tugas? Jangan Bu, jangan. Jangan Bu, satu aja Bu, udah pusing. Segmennya. Tugasnya keadaan. Oh. Bu, izin nanya. Iya. Itu tugasnya ngerjakan semua tugas yang ada di PPT tadi kan, Bu? Yoi. Semuanya. Yoi. Kenapa? Iya tuh ngerjakan Yoi. satu Mbak. Yoi, yoi. Yoi, seluruh. Iya, Bu, terima kasih. Sama-sama. Yes ya, jelas ya Ki ya.
Oke, ini tanggal berapa ya? Tanggalnya berarti besok itu tanggal 12 ya. 12 jam 23.55 gitu kan. Jadi nanti perwakilannya kelas A juga bisa ngomong gitu ya ke teman-temannya ya. Terus kan ya iki. Tanggal 2. Oh iya Pak, 2 Oktober 12. Oh, terima kasih. 12 ya. 12. Save and display-nya. Oke, all partisipan ya. Oke, jadi meskipun golongan A tidak mengikuti kelas daring saya, nggak masalah sebenarnya. Saya juga nggak, kenapa kok saya nggak masukkan ketua golongannya gitu ya, biar nggak ada notif gitu yang mengganggu dia gitu ya. Jadi, tapi kalau misalnya ada yang mau ikut, ya monggo. Gitu. Karena memang minggu kemarin sama minggu ini itu ada kuliah blok semester 1 untuk workshop komputer dasar. Jadi saya harus minimal full di injury awal. Jadi jam berapa? Jam 8 sampai jam 11 itu saya full gitu. Harus di sana. Nah, kebetulan besok itu saya harus ke Bondowoso. Daripada kalian kuliah malam gitu, kan lebih baik kuliahnya dipindah hari Jumat gitu ya, yang enggak istilahnya mengganggu gitu ya. Jadi jam-jam seginilah gitu ya. Kalau nggak bisa lagi mungkin Sabtu lah. Tapi kemarin sih bisa katanya jam 7 pagi bisa. Oke, 52 menit kurang dari itu saya udah mengajarkan itu gitu ya. Semoga bermanfaat gitu ya apa yang saya ajarkan. Saya berharap juga, saya minta maaf terlebih dahulu gitu ya buat anak Bondowoso dan internasional gitu ya. Sering banget kalau yang Bondowoso itu minggu pertama nggak diajar Bu Fani gitu ya. Yang minggu kedua ganti internasional gitu ya. Saya minta maaf banget gitu ya. Tapi saya berharap PPT saya lebih jelas gitu ya dengan adanya ini. Jadi kalian bisa ngerjakan, intinya seperti itu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga ya tadi bermanfaat. Tugasnya saya tunggu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mengerjakan. Novel nggak perlu itu ya, nunggu corona ya. Soalnya aku juga nggak tahu. Masalahnya coronanya nggak WhatsApp aku selesainya kapan nih? Ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Novel nggak usah nunggu corona ya. Nggak ada email dari corona soalnya. Demo, Ya. guys, demo. Oke.